konsep dasar belajar. Apakah belajar itu? Belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif permanen atau menetap karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Kemudian, apa ciri-cirinya? Satu, intensional. 2, continue. 3, fungsional. 4, positif. 5, aktif. 6, permanen. 7, berarah atau bertujuan. 8, perubahan keseluruhan. Apa saja jenis-jenis dari belajar? Jenis-jenis dari belajar. Yang pertama adalah rasional. Kedua, abstrak. Ketiga, keterampilan. Keempat, kebiasaan. Kelima, sosial. Keenam, apresiasi. Ketujuh, pengetahuan. Dan yang terakhir adalah kedelapan, pemecahan masalah. Apa saja macam-macam gaya belajar? Macam-macam dari gaya belajar. Yang pertama adalah visual. Kedua, aural. Ketiga, verbal. Keempat, logikal. Kelima, sosial. Keenam, solitari. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah fisikal. Apa tujuan dari belajar? Tujuan dari belajar yang pertama adalah mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Kedua, mengubah sikap negatif menjadi sikap positif. Ketiga, dapat mengubah keterampilan. Dan yang terakhir, keempat adalah menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Setelah kita mempelajari konsep dasar belajar, sekarang ayo kita belajar teori tokoh penganut pembelajaran. Tokoh penganut teori pertama. Tokoh penganut teori behaviorisme Albert Bandura.
Apakah teori behavioristik itu? Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Jadi, seseorang dikatakan telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Who is Albert Bandura? Albert Bandura dilahirkan di Mundare Northern, Alberta, Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Albert menerima ijazah pertama di Psikologi University of Columbia pada tahun 1949 dan mendapatkan PhD dari Psikologi Klinikal. Bagaimana konsep dasar dari teori behaviorisme oleh Albert Bandura? Albert Bandura adalah salah seorang behavioris yang menambahkan aspek kognitif terhadap behaviorisme. Dalam teori ini dijelaskan bagaimana seseorang belajar dalam keadaan atau lingkungan sebenarnya. Albert Bandura menghipotesiskan bahwa tingkah laku lingkungan dan kejadian internal pada pelajar mempengaruhi persepsi dan aksi. Ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh atau berkaitan. Teori pembelajaran behaviorisme meliputi teori pembelajaran sosial. Teori modeling. Manusia belajar dengan mengamati perilaku orang atau model. Pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami oleh orang lain. Contohnya seperti apa? Contoh, seorang pelajar melihat temannya dipuji oleh gurunya karena perbuatannya, maka ia kemudian meniru melakukan perbuatan lain yang tujuannya sama, ingin dipuji oleh gurunya. Model dasar pembelajaran observasional. Model hidup. Model verbal. Model simbolik. Permodelan. Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan atau modeling. Modeling.
Proses meniru model dan melakukan tingkah laku hampir menyerupai tingkah laku model tersebut. Model adalah individu yang ditiru. Contohnya seperti apa? Anak-anak bertingkah laku agresif setelah memerhati tingkah laku agresif individu lain. Proses pembelajaran permodelan yaitu pemerhatian, mengingat. Reproduksi menghasilkan sebuah perilaku. Motivasi. Kelebihan teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan dengan teori belajar sebelumnya. Karena itu, menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Kelemahan: jika manusia belajar membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima di dalam masyarakat. Tokoh teori kedua, teori belajar kognitivisme. Tokoh penganut teori kognitivisme Gestalt. Apakah Gestalt itu? Gestalt adalah sebuah teori yang membahas tentang persepsi manusia melalui pengorganisasian komponen, hubungan, dan pola yang menjadi kesatuan. Teori ini dibangun oleh 3 orang, Mark Wertheimer, Kurt Koffka, dan Wolfgang Kohler. Max Wertheimer tahun 1880 sampai dengan tahun 1943. Siapakah beliau? Max Wertheimer adalah tokoh tertua dari 3 serangkai pendiri aliran psikologi Gestalt. Wertheimer dilahirkan di Praha pada tanggal 15 April 1880. Wertheimer dianggap sebagai pendiri teori Gestalt setelah dia melakukan eksperimen dengan menggunakan alat yang bernama stroboskop. Kurt Koffka tahun 1886 sampai dengan tahun 1941. Bagaimana teorinya? Kurt Koffka lahir di Berlin tanggal 18 Maret 1886. Sumbangan Koffka kepada psikologi adalah penyajian yang sistematis dan pengamalan dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi, mulai persepsi, belajar, mengingat,
sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Wolfgang Kohler tahun 1887 sampai dengan tahun 1967. Bagaimana teorinya? Wolfgang Kohler lahir di Reval, Estonia pada tanggal 21 Januari 1887. Eksperimennya adalah seekor simpanse diletakkan di dalam sangkar. Pisang digantung di atas sangkar. Di dalam sangkar terdapat beberapa kotak berlainan jenis. Mula-mula hewan itu melompat-lompat untuk mendapatkan pisang itu, tetapi tidak berhasil. Karena usaha-usaha itu tidak membawa hasil, simpanse itu berhenti sejenak, seolah-olah memikir cara untuk mendapatkan pisang itu. Tiba-tiba hewan itu dapat sesuatu ide dan kemudian menyusun kotak-kotak yang tersedia untuk dijadikan tangga dan memanjatnya untuk mencapai pisang itu. Dalam eksperimennya, Kohler sampai pada kesimpulan bahwa organisme, dalam hal ini simpanse, dalam memperoleh pemecahan masalahnya diperoleh dengan pengertian atau dengan insight. Hukum teori kognitivisme Gestalt. Hukum Pragnas. Terdapat 4 hukum tambahan. Hukum keterdekatan, hukum ketertutupan, hukum kesamaan, hukum kontinuitas. Apa saja prinsip teori kognitivisme Gestalt? Principle of proximity. Principle of similarity. Principle of objective set. Principle of continuity. Principle of closure or principle of good form. Principle of figure and ground. Principle of isomorphism. Kelebihan dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, dapat meningkatkan motivasi. Kelemahan untuk teori belajar kognitif ini, keberhasilan sebuah pembelajaran tidak dapat diukur hanya dengan satu orang siswa saja. Maksudnya, kemampuan siswa harus diperhatikan. Konsekuensinya terhadap lingkungan adalah fasilitas-fasilitas dalam lingkungan juga harus mendukung. Tokoh penganut teori kognitivisme David Paul Alsabel. Siapa David Paul Alsabel itu? David Paul Alsabel adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat. Kontribusinya yang paling signifikan adalah di bidang psikologi pendidikan, ilmu kognitif, dan pembelajaran pendidikan sains pada pengembangan dan penelitian tentang Advanced Organizer sejak tahun 1960. Bagaimana teori David Paul Alsabel? Teori belajar
bermakna. Alsubel mengungkapkan bahwa belajar bermakna adalah suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Menurut Alsubel, belajar bermakna akan terjadi bila si pembelajar dapat mengaitkan informasi yang baru diperolehnya dengan konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif si pembelajar tersebut. Ciri-ciri atau kondisi-kondisi belajar bermakna. Yang pertama, menjelaskan hubungan atau relevansi bahan-bahan baru dengan bahan-bahan lama. Yang kedua, lebih dulu diberikan ide yang paling umum dan kemudian hal-hal yang lebih terperinci. Yang ketiga, menunjukkan persamaan dan perbedaan antara bahan baru dengan bahan lama. Yang keempat, mengusahakan agar ide yang telah ada dikuasai sepenuhnya sebelum ide yang baru disajikan. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Alsubel adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu pada waktu tertentu. Sifat-sifat struktur kognitif menentukan validitas dan kejelasan arti yang timbul. Langkah-langkah menerapkan teori Alsubel dalam mengajar. Langkah pertama yaitu pengatur awal. Kedua, diferensiasi progresif. Yang ketiga, belajar superordinat. Yang keempat, penyesuaian integratif. Kelebihan. Yang pertama, informasi dapat lebih lama untuk diingat. Kedua, memudahkan proses belajar berikutnya untuk materi pelajaran yang mirip. 3. Mempermudah belajar hal-hal yang mirip walaupun telah terjadi lupa. Kelemahan. Kelemahan-kelemahan teori belajar Alsubel tersebut pada umumnya adalah bahwa terlalu menekankan belajar asosiatif atau menghafal. Belajar asosiatif, materi yang dipelajari perlu dihafal secara arbitrari. Padahal belajar seharusnya adalah apa yang disebut dengan asimilasi bermakna. Thanks for watching. Don't forget to